Kita lihat sekarang besarnya. Bagaimana menyatakan besar dari sebuah torsi? Kita tahu rumusnya torsi sama R cross F. Ini bacanya bukan kali ya. Ini bacanya adalah cross. Perkalian cross product untuk vektor. Nah, kalian belum belajar cross product. Ya, di matematika belum nyampe vektor, belum nyampe cross product. Bapak akan kasih caranya. Cara mengerjakan ini, cara menghitung ini ada 3 cara. 3 cara untuk menghitung cross product. Cara pertama, menggunakan RF sin theta. Kalau ini sudah menjadi perkalian biasa ya. Ini sudah bukan lagi perkalian cross product atau dot product. Ini sudah perkalian biasa saja. R kali F kali sin theta. Dibalik juga boleh. F kali R kali sin theta atau sin theta depan sin theta kali R kali F. Boleh ya. Ini cara pertama menggunakan sudut. Cara kedua menggunakan ini R tegak lurus. Apa itu R tegak lurus? Cara ketiga menggunakan masih R tegak lurus tapi F-nya berubah menjadi Fx dan Fy. Nah, untuk sudut ini kita menyebutnya sebagai belum ya, kita lingkar-lingkari dulu. Nah, ini yang perhatikan. Yang perlu diperhatikan yang dilingkari. Kita bisa menggunakan yang namanya sudut apit. Kita bisa menggunakan yang namanya lengan momen. Kita bisa menggunakan yang namanya komponen gaya. Kita bisa menggunakan 3 cara untuk menghitung rumus torsi ini. Boleh pakai sudut apit, boleh pakai lengan momen, boleh pakai komponen gaya. Bapak mau bahas satu-satu sedikitnya. Untuk sudut apit itu adalah sudut antara panjang dan gaya. Kalian ambil sudut terkecilnya saja, misalnya ini panjangnya nih segini ya, yang di sini ini panjang, kemudian ini gayanya F. Sudut apit yang mana? Kita perpanjang aja R-nya. Kita ketemu sudut terkecil, ini sudut theta. Ya, tidak sulit. Ini adalah sudut apit, berarti sudut apit antara R dan F. Ambil sudut yang terkecilnya, jangan ambil sudut yang besarnya ini. Nah, nanti jadi pusing lagi. Ambil aja sudut terkecilnya ya. Kemudian kalau lengan momen, apa itu lengan momen? Lengan momen itu adalah posisi jarak tapi tegak lurus terhadap F. Jaraknya harus jarak tegak lurus. Kalau ini jarak R ini nggak tegak lurus karena masih bentuk sudut. Kita harus cari jarak tegak lurus. Bagaimana caranya? Caranya F-nya buat menjadi garis yang panjang. Nah, ini kan garis F nih. Nah, kita panjangin. Kita panjangin ke depan, kita panjangin ke belakang. Nah, bisa begini. Maka titik poros ini, dari titik poros ke perpanjangan garis F ini, mana cari yang tegak lurus? Cuma satu garis yang tegak lurus. Ya, kira-kira gini. Aduh, Bapak ini gambarnya agak miring-miring ya. Nah, ini tegak lurus nih. Inilah yang disebut dengan lengan momen, R tegak lurus. Jadi lengan momen itu bukan ini. Ini bukan lengan momen. Lengan momen adalah panjang tegak lurus dari pusat rotasi ke perpanjangan garis gaya. Kalau kalian mau catat boleh. Lengan momen adalah jarak tegak lurus dari pusat rotasi ke perpanjangan garis gaya. Artinya gaya kalian perpanjang, kemudian dari pusat rotasi tarik garis yang tegak lurus. Panjangnya itulah yang namanya lengan momen atau dilambangkan dengan R tegak lurus. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalian menggunakan komponen gaya. Komponen gaya ini kita hapus dulu ya supaya nggak bikin pusing ya. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, untuk momen gaya, yang cara ketiga komponen gaya, maka gaya ini harus kita pecah menjadi komponen-komponennya. Ya, cara memecahnya di sini ada sumbu X ya, di sini ada sumbu Y. Kalian pecah nih. Ini ke bawah, ini menjadi Fx,
kemudian ke sana, ini menjadi FY. Setelah kita pecah, maka kita hitung lengan momennya. Masing-masing lengan momennya kita hitung. Lengan momen terhadap sumbu X dan lengan momen terhadap sumbu Y. Terhadap FY, lengan momennya apa? Ini. Karena dia sudah tegak lurus, otomatis. Kalau Fx, lengan momennya apa? Kita perpanjang Fx-nya. Kita cari jaraknya ke sumbu rotasi. Ini jaraknya 0. Ya. R ini sama dengan 0. Sehingga ini hilang. Fx yang hilang ya. X yang hilang. Kalau Y-nya ada. Y-nya ada, tapi R untuk X-nya menjadi 0. Perhatikan, kalau kita pecah gayanya, seolah kita menghitung 2 kali. Tapi sebenarnya tetap aja ngitung sekali. Kenapa? Karena salah satu suku akan menjadi 0. Yaitu kalau kita perpanjangan gaya kalau menyentuh sumbu rotasi, maka lengan momennya 0. Oke, jadi ada 3 cara. Cara mana yang paling gampang tergantung soal. Ada soal lebih gampang pakai cara ini, cara ketiga. Ada soal lebih gampang pakai cara kedua. Ada soal lebih gampang pakai cara ke-1. Kalian variasikan saja. Kalian mau pakai cara pertama aja untuk semua soal, boleh. Kalian mau pakai cara ketiga untuk semua soal, boleh. Yang penting dapat hasilnya. Caranya benar, hasilnya benar. Ya, caranya Bapak nggak mau tentuin. Mau pakai cara apapun, silahkan. Untuk lebih mudahnya, Bapak akan coba berikan contoh-contoh soal.